pada Jawa sentris. Di pembangunan itu banyak dilaksanakan di Jawa, gitu. Jangan pakai ini, saya grogi kalau gitu. Jadi pada Jawa sentris, misalnya kita lihat lah banyak pembangunan di Pulau Jawa kan gitu kan, salah satunya kan, sehingga dianggap kurang adil. Makanya ada gagasan lain adalah dengan membangun negara yang menggunakan bentuk negara serikat. Negara serikat itu keunggulannya adalah secara ekonomi dia jauh lebih cepat berkembang, tapi gampang terjadi disintegrasi, gitu. Gampang terjadi disintegrasi, ya. Nah, jadilah bentuk tengahnya apa? Otonomi daerah. Tetap negara kesatuan, bukan negara serikat, tetapi kita memberikan otonomi daerah. Pemerintah pusat tetap berkuasa penuh, tapi sebagian wewenangnya didelegasikan kepada pemerintah daerah. Clear ya? Itu. Masing-masing punya plus minusnya. Nah, jalan tengahnya adalah negara kesatuan dengan otonomi daerah. Itu poin satu yang ingin saya sampaikan. Poin kedua, beberapa hari yang lalu itu ada peringatan Hari Otonomi Daerah. Kalau Anda menyimak TV ataupun media sosial itu ada peringatan Hari Otonomi Daerah yang diselenggarakan di Pantai Tosari, Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, itu teman-teman sekalian ada dua yang menjadi poin penting ya. Poin positifnya, pertama terjadi kompetisi Pemda mana yang berjalan dengan baik. Nah, kemarin yang menjadi peringkat pertama adalah Kota Semarang. Kota Semarang menjadi peringkat satu pemerintahan daerah yang menjalankan otonomi daerah secara baik. Nah, yang kedua, pernyataan Mendagri mengatakan bahwa otonomi daerah itu mampu melahirkan pemimpin yang inovatif. Saya mengiyakan hal itu benar, tetapi ada yang lupa gitu loh, bahwa otonomi daerah juga memungkinkan terjadinya yang tadi ditanyakan oleh Dwi ya, banyak kepala daerah yang terkena kasus hukum di OTT oleh KPK. Jadi dampak negatif dari otonomi daerah itu adalah banyaknya perilaku koruptif yang dilakukan oleh kepala daerah. Sehingga kesejahteraan rakyat belum tercapai. Gitu. Nah, dua poin itu yang ingin saya sampaikan di awal ini dalam merespon beberapa pertanyaan dari Leskia, Dwi ataupun Pauziah ya. Jadi kita suka sedih kalau ada kepala daerah, kan belum lama ini kepala daerah gubernur dari Papua, Lukas NMB, ada bupati dari Maranti, gitu kan. Banyak kasus-kasus tuh kalau diungkap Anda bisa cari tuh kepala-kepala daerah yang melakukan korupsi, bahkan tertangkap oleh KPK. Nah, itu ujungnya adalah pertanyaan dari Fauzia. Sistem pemilihan sekarang itu ekonomi biaya tinggi, high cost ya. Sehingga ada gagasan, kalau gitu nggak usah dipilih langsung deh, oleh DPRD saja. Gubernur oleh DPRD tingkat 1, Bupati Wali Kota dipilih oleh DPRD tingkat 2. Tetapi ada juga yang menganggap itu adalah setback gitu loh. Kita balik lagi dong ke zaman dulu gitu loh. Sekarang tinggal bagaimana sebetulnya melaksanakan pemilihan kepala daerah tapi menghasilkan kepala daerah yang bebas dari korupsi. Nah, ini yang PR besar kita. Kalau memang sistem pilkada sekarang dianggap sudah baik, berarti ada PR-PR berikutnya. Apa PR berikutnya? Itu pertanyaan dari Leskia ya. Pengawasan. Pengawasan yang kuat dari pihak-pihak. Dari BPKP, dari BPK, dari inspektorat, dari penegak hukum, sehingga tidak ada KKN. Gitu. Tidak ada korupsi, termasuk penyalahgunaan anggaran, kan gitu. Nah, lalu harus setelah ada pengawasan yang efektif,
ada penegakan hukum yang tegas gitu, menimbulkan efek jera. Sekarang kan enggak. Sekarang kita lihat proses Lukas NMB, Bupati Meranti. Nanti kita lihat lagi nih beberapa hari kemudian. Gitu. Bukan saya mendoakan untuk ada lagi ya, tapi kemungkinan besarnya akan ada lagi kepala-kepala daerah yang tertangkap KPK. Artinya ada problem besar di sistem pilkada. Kenapa? Sistem pilkada kita itu biayanya tinggi. Sehingga para calon itu biasanya berkolaborasi dengan pengusaha, dengan konglomerat, dengan oligarki, sekarang lagi populer kan. Orang-orang yang punya uang besar. Gitu. Dia datang deh tuh kepada pengusaha atau pengusaha datang ke dia. Misalnya Faisal pengen nyalon jadi bupati apa nih Faisal? Bupati mana Anda misalnya? Jawa Barat, Pak. Jawa Barat, di mana Anda tepatnya? Di Kok mikir lama ya? mana ya? Nggak tahu lah. Udah, nggak misalnya Anda dari mana? Di Garut Oh, di misalnya kan? Garut, boleh. Nah, dari Garut. Betul. Anda punya elektabilitas, Anda dianggap cakap, Anda dianggap kompeten, tapi Anda nggak punya uang. Anda bisa datang ke pengusaha itu atau pengusaha datang ke Anda. Hei Faisal, saudara Faisal, mau nyalon? Iya dong. Gitu. Dukung saya dong. Oke, saya kasih Anda, tapi nanti beri hak saya untuk mengelola sumber daya alam ini, sumber daya alam itu. Mau? Gitu. Karena lagi nepsong, pengen jadi bupati, oke kalau begitu. Gitu. Ternyata Anda menang. Gitu kan? Lalu apa yang berikutnya? Anda harus memenuhi janji Anda. Gitu. Nah, janji-janji ini yang membuat kepala daerah berutang dan harus membayar. Akhirnya yang dia lakukan adalah korupsi. Gitu. Itu memang PR besar kita. Jadi pertanyaan Fauzia itu sampai hari ini masih pertanyaan yang debatable, yang bisa diperdebatkan. Gitu. Ada usulan misalnya gubernur oleh DPRD, bupati wali kota oleh rakyat langsung. Ada yang bilang begitu. Karena gubernur kan sebetulnya kan kepanjangan tangan pemerintah pusat. Sekarang ini, teman-teman sekalian, para bupati wali kota itu tidak menganggap gubernur sebagai atasan. Kenapa? Karena dia dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh gubernur. Iya kan? Jadi bupati wali kota enak aja, saya harus taat kepada Anda. Apalagi partainya beda lagi. Gitu. Enak aja katanya. Enggak, atasan saya adalah rakyat. Kalau dalam arti positif enggak apa-apa. Tapi kalau dalam arti negatif, gitu kan? Kan jadi jelek. Kalau dalam arti positif artinya dia mengabdi pada rakyat beneran, kita rela aja. Tapi kalau hanya menjadi alasan, tetap aja yang untung dia. Banyak sekali kasus-kasus kepala daerah yang tadinya tak terbayangkan. Tapi tetap intinya adalah korupsi. Gitu. Ini di Wali Kota Meranti ini sempat menggadaikan gedung Pemda untuk dikreditkan. Alasannya untuk bangun jalan. Kan nggak terbayangkan Pemda bisa mengkreditkan atau menggadaikan gedung Pemda untuk membiayai pembangunan jalan. Kita nggak ngerti gitu kan. Nah, itu contoh-contoh ya kalau kita bicara tentang otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu kalau mau pakai bahas narasi yang agak melankolis itu antara berkah atau bencana gitu. Kita lihat sisi mana gitu kan. Kalau sisi baiknya ya memang banyak berkahnya. Tapi sisi negatifnya juga banyak. Tapi sisi negatif itu terutama pada korupsi. Gitu. Jadi korupsi itu banyak dilakukan oleh kepala daerah. Itu yang bikin kita sedih kan? Karena kita memilih sendiri, ternyata dia mengkhianati kita kan. Nah, itu kira-kira tanggapan penguatan dari saya tentang otonomi daerah. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pencerahan ya. Pada kelompok, tolong tadi yang masukan-masukan saya di awal tadi, tolong diperbaiki ya. Baik PPT maupun makalahnya. Demikian.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, karena presentasi hari ini sudah selesai, maka dicukupkan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah difoto belum, Fauzi ya? Yang presentasi udah Pak, yang galerinya belum. Oke, silakan. Sebentar Pak. Itu Rangga fotonya gagah bener tapi dia ngumpet. Silakan. Oke, saya izin screenshot ya Pak. Ya, 1, silakan. 2, 3. 1, 2, 3. Sudah Pak. Ya, baik. Terima kasih. Khususnya Fauzia sudah memfasilitasi link Zoom-nya yang tadi kepepet waktu. Masih banyak ya. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Sampai bertemu pekan depan insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Baik, baik. Dengan izin, Pak. Ya, sama-sama. Izin pamit ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Fauzia.